660 miliar rupiah. Inilah timnas paling mahal se-Asia Tenggara. Tapi mereka bilang, mahal doang, prestasinya mana? Thailand nyinyir. Vietnam mengejek. Katanya Indonesia cuma jago naturalisasi. Tapi prestasinya nol besar. Kita tak mengelak. EFF belum pernah kita juara. Tapi apa cuma karena itu kita disebut pecundang? Hari ini kita akan bongkar fakta nyata. Siapa yang paling mahal? Siapa yang paling kuat? Dan siapa yang sebenarnya sedang membangun dinasti berbahaya di Asia Tenggara? Indonesia? Thailand? Vietnam? Bersiaplah, karena datanya akan membuatmu berpikir ulang. Kita mulai dari angka fenomenal di Transfermarkt, 36,5 juta euro alias kira-kira 660 miliar rupiah, ya. Timnas Indonesia sekarang punya market value 660 miliar rupiah. Gila. Itu artinya paling mahal di ASEAN, bahkan 2, 3, bahkan 4 kali lipat dari Thailand dengan market value 129,06 miliar. Dan 6 kali lipat lebih dari Vietnam dengan market value 102,99 miliar. Ini jadi bukti nyata bahwa Indonesia sedang membangun skuad ASEAN terkuat sepanjang sejarah. Bukan lagi tim penggembira, tapi kekuatan baru Asia. Namun ada saja yang bilang, mahal doang nggak punya prestasi. Buat apa mahal kalau nggak juara AFF? Ya, kita akui itu. Kita memang belum punya prestasi yang bisa dibanggakan di Asia Tenggara. Tapi tunggu dulu, jangan langsung angkat tangan. Karena sekarang, kita coba ulik sedikit beberapa hal ini. Dan siap-siap kalian tercengang. Tahun 2024, Indonesia cetak sejarah. Lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan kabar baiknya, cuma Indonesia yang berhasil dari Asia Tenggara. Vietnam, gagal. Thailand, gagal. Mereka gagal di round kedua. Thailand, finish di posisi ketiga dengan 8 poin. Vietnam, juga posisi ketiga, tapi cuma dengan 6 poin. Singkatnya, dua-duanya pulang kampung lebih cepat. Tapi mungkin kamu akan bilang, Indonesia kan bukan negara pertama yang lolos ke round 3? Ya, benar banget. Timnas Indonesia memang bukan yang pertama. Sebelum kita, Thailand pernah lolos di edisi 2018. Vietnam juga sempat mencicipi round 3 di edisi 2022. Tapi, coba, lihat klasemennya baik-baik. Thailand adalah negara pertama dari Asia Tenggara yang lolos ke babak round 3 pada edisi 2018, setelah memuncaki klasemen grup F. Keren? Di atas kertas, iya. Tapi kenyataannya, mereka habis-habisan. Dari 10 laga yang dimainkan, Thailand gak dapat satu pun kemenangan. Hanya 2 kali imbang, sisanya kalah, dan kalah lagi. 0 kemenangan dari 10 laga. Lalu, bagaimana dengan Vietnam? Mereka lolos setelah jadi runner-up grup G. Tapi seperti Thailand, hasilnya nggak jauh beda. Di round 3 itu, Vietnam sempat bikin kejutan. Mereka menang 3-1 atas China, dan bahkan berhasil menahan imbang raksasa Asia, Jepang, dengan skor 1-1. Tapi sayangnya, itu semua nggak cukup. Dari 10 pertandingan, mereka cuma mengumpulkan 4 poin. 1 kemenangan, 1 kali imbang, dan 8 kali dibantai lawan. 1 langkah di depan Thailand, tapi tetap jatuh sebelum garis finish. Singkatnya, mereka berjuang tapi tetap tumbang. Nah, sekarang kita balik ke topik utama. Timnas tercinta kita, Indonesia. Bagaimana perjalanan Timnas Indonesia di round 3? Perjalanan Timnas Indonesia di round 3 jauh berbeda dari 2 negara di atas. Lolos sebagai runner-up grup F, Indonesia datang dengan status underdog, tapi hasilnya nggak ada yang nyangka. Dari 10 pertandingan, Indonesia berhasil menang 3 kali, imbang 3 kali, dan kalah 4 kali. Total 12 poin, gila! Dan yang paling menggegerkan dunia Asia, Indonesia berhasil mengalahkan tim raksasa Arab Saudi dengan skor 2-0. Hasil ini membuat Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang berhasil mengumpulkan 12 poin di round 3. Dan bukan cuma itu, dengan poin tersebut, Indonesia lolos ke round 4 bersama Arab Saudi. Dan Indonesia adalah negara Asia Tenggara pertama yang berhasil menembus babak ini. Mau ngeles gimana lagi coba? Fakta tetap fakta.
Sekarang kita buka statistik buat bukti yang nggak bisa dibantah. Indonesia di round 3 12 poin dari 10 pertandingan. Vietnam di round 3 cuma 4 poin dari 10 pertandingan. Thailand di round 3 cuma 2 poin dari 10 pertandingan. Jauh bro, jauh banget. Jadi, siapa yang paling kuat sekarang di Asia Tenggara? Kamu jawab sendiri di kolom komentar. Sekarang juga, ini yang paling satisfying buat fans timnas. Indonesia 2 kali menang lawan Vietnam, kandang dan tandang. Menang telak atas Arab Saudi. Pertama kalinya menang di kandang Vietnam sejak 2004. Di AFC Asian Cup 2023, Indonesia lolos ke 16 besar. Vietnam gugur, Thailand lolos ke 16 besar. Dan kita ngalahin siapa di fase grup? Vietnam, lagi-lagi si rival klasik. Bahkan di saat mereka berjuang untuk lolos ke Piala Asia 2077. Timnas Indonesia sudah lolos terlebih dahulu. Biar nggak debat kusir, kita bikin scoreboard sederhana. Kategori: Indonesia, Vietnam, Thailand. Market value Juni 2025, 660 miliar rupiah, 106 miliar rupiah, 157 miliar rupiah. Lolos round 3 World Cup, edisi 2026, edisi 2022, edisi 2018. Poin round 3, 12 poin, 4 poin. Lolos 16 besar ASEAN Cup, berhasil, gagal, berhasil. Lolos langsung ke Piala Asia 2077. Berhasil, gagal, gagal. Jawabannya jelas. Timnas Indonesia saat ini adalah Raja ASEAN. Jadi, buat kalian yang bilang timnas mahal doang, sekarang lihat datanya. 660 miliar rupiah itu bukan angka kosong. Itu nilai dari kerja keras, visi, dan masa depan sepak bola Indonesia. Sekarang kami lempar ke kamu. Menurut kamu, timnas mana yang paling layak disebut Raja ASEAN saat ini? Momen mana paling bikin kamu bangga? Gol lawan Arab Saudi, kemenangan 3-0 atas Vietnam, lolos 16 besar ASEAN Cup, atau lolos otomatis ke Piala Asia 2077? Tulis di kolom komentar. Kita bangun diskusi sehat di sini. Dan kalau kamu bangga sama timnas Indonesia, jangan lupa like dan subscribe. Aktifkan notifikasi biar gak ketinggalan semua update seru soal sepak bola ASEAN. Indonesia sekarang bukan hanya mahal, tapi juga berkelas.